Oke, kita sekarang masih pada contoh soal segi 4, yaitu pada poin jejar genjang ya. Jejar genjang itu adalah suatu bangun datar yang termasuk pada segi 4 dengan kriteria dia memiliki dua pasang sisi sejajar ya. Kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah jejar genjang KLMN dengan panjang KL 16 cm KN. Oke ya, supaya lebih jelas kita tulis di sini. Panjang KN itu 16 cm. Kemudian panjang KN 9 cm. Dan panjang NO adalah 5 cm. Pertanyaannya, tentukan luas dan keliling. Baik, kita akan mulai dari diketahui. Diketahui, nah ini ya, KL sama dengan, kalau kita perhatikan KL itu pada jejar genjang ini sama dengan alas ya, karena dia tegak lurus dengan NO tuh kan gitu ya. Berarti KL sama dengan alas sama dengan 16 cm. Kemudian KN ini adalah sisi persegi, sisi jejar genjang yaitu 9 cm. Dan NO, nah di sini ya, perhatikan bahwa NO itu tegak lurus terhadap KL, ada tanda siku-siku di sini. Berarti NO tegak lurus terhadap KL, maka dia sebagai tinggi dari jejar genjang sama dengan 5 cm. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah luas dari jejar genjang. Ingat, rumus luas jejar genjang adalah alas kali tinggi. Berarti alasnya adalah di sini KL dikali tingginya adalah NO ya. Sama dengan KL-nya 16, NO-nya 5, berarti 16 dikali 5. Berarti 80 cm persegi. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pada poin B, yaitu keliling. Kalau keliling itu gampang ya. Keliling itu berarti penjumlahan dari semua sisi jejar genjang ya. Jadi di sini jejar genjang itu memiliki sisi KL, LM, MN, dan KN. Kita tinggal jumlahkan saja, maka keliling jejar genjang menjadi KL ditambah LM ditambah ini ya, MN ditambah terakhir KN. Nah, panjang KL sudah jelas di soal, diketahui panjang KN adalah 16. Panjang LM akan sama dengan panjang KN, yaitu 9 ditambah panjang MN akan sama dengan panjang KL, itu 16 ditambah lagi KN. Sudah jelas di soal 9. Kita tinggal jumlahkan saja, 16 tambah 9 itu 25, ditambah lagi jadi totalnya adalah 50 cm. Kesimpulannya, luas jejar genjang adalah 80 cm persegi dan kelilingnya adalah 50 cm. Baik, kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu tentang jejar genjang. Diketahui luas jejar genjang KLMN adalah 24 cm persegi. Jadi berbeda dengan soal yang tadi ya.
Kalau soal yang tadi yang ditanyakannya luas, sekarang justru luas itu adalah poin yang diketahui dari soal. Jika KL adalah 12, nah kita tulis saja ya, KL adalah 12. Perhatikan bahwa KL itu adalah alas dari jejar genjang ya, karena dia tegak lurus terhadap NO ya. Di sini ada tanda siku-siku, artinya NO itu adalah tinggi dari jejar genjang. KL 12 dan KO berbanding KL sama dengan 1 berbanding 3. Oke ya, kita tulis saja diketahui. Diketahui luas sama dengan 24 cm persegi. Untuk di sini adalah luas jejar genjang ya. Kemudian KL sama dengan alas ya. Kenapa dia alas? Tadi sudah dijelaskan, karena dia tegak lurus dengan NO ya. Kalau tegak lurus berarti NO ini dianggap sebagai tinggi. Alasnya adalah 12 cm. Kemudian berikutnya KO berbanding KL sama dengan 1 berbanding 3. Mudah saja ya. Jadi dari sini kita bisa mencari panjang KO dan panjang KL ya. Kita cari dulu dengan menggunakan konsep perbandingan. Nah, kalau dalam perhitungan menjadi per ya, maka di sini menjadi KO ya. KO per KL sama dengan 1 berbanding 3, itu menjadi 1/3. Gitu ya. Nah, kita akan mencari satu-satu ya. Oke ya. Tadi KO berbanding KL itu kalau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 1/3 ya. Kita pahami dulu. Berarti, nah dari sini kita akan mendapatkan poin jumlah perbandingan adalah 4 ya. 4 itu dari 1 ditambah 3. Baik, kita cari satu-satu panjang KO. KO sama dengan, tadi itu KO itu yang 1 ya, berarti kita akan gunakan prinsip perbandingan menjadi 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini yang diketahui adalah panjang keseluruhan ya. KL dari sini ke sini 12 kan tadi panjangnya, sementara perbandingan KO dan OL itu adalah 1 berbanding 3, berarti jumlah perbandingannya adalah 4, maka di sini jadi 1/4 dikali dengan KL ya. Dengan 1/4 kali tadi KL nya itu adalah 12 ya. Jadi 1/4 kali 12 sama dengan 3 cm. Nah itu baru panjang KO ya. Dari sini sebenarnya kalau panjang KO nya sudah diketahui, kita bisa gunakan lagi konsep perbandingan atau kita bisa langsung saja untuk mencari panjang OL ya. Tapi kan OL itu belum tentu ditanyakan ya. Oke, sampai sini saja dulu. Sekarang kita fokus ke pertanyaan poin A ya. Itu tadi kita menerjemahkan apa yang diketahui dari soal. Kita akan menjawab poin A. Di sana poin A itu yang ditanyakan adalah tinggi trapesium. Tinggi trapesium berarti kita akan menggunakan rumus
jejar genjang ya, luas ya. Kenapa kita gunakan rumus luas? Karena yang diketahui dari soal itu adalah luas. Ingat, luas jejar genjang itu adalah alas kali tinggi ya. Tadi luasnya itu sudah diketahui dari soal, yaitu 24, berarti menjadi 24 sama dengan, nah alasnya kita ganti, sudah tahu ya tadi itu KL. Nah di sini tadi kita sudah tahu ya, alasnya itu 12, berarti kita ganti menjadi 12 dikali tinggi. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa tebak atau kita hitung saja. Jadi tinggi sama dengan 24 dibagi 12, yaitu 2 cm. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B ya, yaitu mencari keliling. Jawab saja di sebelah sini, di samping. Keliling. Nah, keliling dari jejar genjang itu berapa? Ingat ya, keliling itu rumusnya kita jumlahkan saja, KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN. Yang jadi permasalahan, kita belum tahu berapa panjang KN dan LM, berarti kita harus cari dulu panjang KN sama dengan LM ya. Caranya dari mana? Kita perhatikan bahwa di sini ada segitiga ya, segitiga KON. Perhatikan segitiga KON. Dia siku-siku ya, di O. Terlihat jelas ya dari soal. Dia siku-siku di O tuh seperti ini ya. Berarti kalau dia siku-siku, untuk mencari panjang KN kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. KN sama dengan, KN itu kan sisi miring ya, KN itu adalah sisi miring, berarti dia tinggal ditambahkan saja. Ini ya. Jadi untuk mencari KN itu tinggal KO pangkat 2 ditambah ON pangkat 2 atau NO pangkat 2. KO pangkat 2 ditambah NO pangkat 2 ya. Atau ON pangkat 2. Kita hitung panjang KO itu adalah 12. Oh, maaf ya, panjang KO itu tadi itu 3 ya. Jadi 3 pangkat 2 ditambah ini. Panjang NO itu adalah tinggi ya, 2. Berarti 2 pangkat 2. Sama dengan, kita tinggal hitung 3 pangkat 2 itu berarti 9 ditambah 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. Berarti sama dengan akar 9 tambah 4 itu adalah 13. Berarti
Kalau panjang KN itu adalah akar 13, maka panjang LM juga sama ya, 13. Kita bedakan dulu warnanya supaya terlihat berbeda ya. Baik, karena seluruh panjang sisi jajar genjangnya sudah diketahui, maka kita akan lebih mudah untuk mencari keliling ya. Maka kesimpulannya, keliling sama dengan keliling itu tinggal dijumlahkan KL tambah LM tambah MN tambah KN ya. KL tambah LM tambah MN tambah KN. Oke. Sama dengan KL itu tadi ukurannya 12 ya, ditambah LM. Nah, LM ini ukurannya sama dengan KN ya, tadi kita sudah menghitungnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 13. Tambah MN juga sama dengan KL, berarti 12 ditambah lagi dengan akar 13. Nah, kalau menjumlahkan yang begini, kita jumlahkan saja yang sejenis ya. 12 tambah 12 jadi 24 ditambah, nah akar 13-nya ada 2. Berarti jadi 2 akar 13. Satuannya sama ya, sentimeter. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan soal. Jadi kesimpulannya, ketika kita dihadapkan pada sebuah soal, mungkin ada beberapa poin yang harus kita temukan terlebih dahulu ya, supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Contoh, dalam soal ini yang ditanyakannya adalah tinggi ya, kalau ini bisa langsung. Nah, tapi untuk yang poin B, untuk menjawab yang poin B yaitu mencari keliling, kita tidak bisa langsung mencari keliling. Kita harus mencari dulu panjang sisi persegi yang belum diketahui ya. Dalam hal ini KN kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, seperti itu proses penyelesaiannya untuk contoh soal pada jajar genjang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.